tapi mungkin ada yang belum kenal juga. Kita kenalan. Dokter Luigi, silahkan. Jauh-jauh. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Luar biasa Dokter Luigi ini. Dok, silahkan dok. Dok, mungkin dokter bisa sharing di sini seperti tadi para Bushido sudah bilang. Setiap masa itu ada kesulitan masing-masing. Kalau sekarang yang sudah menjalani pasti pada bilang, udah banyak yang gabung, udah begini, udah begitu. Benar nggak teman-teman? Atau pasti banyak aja yang bilangnya tuh kita baru prospek. Enggak lah, udah kebanyakan. Nah, sementara kan Dokter Luigi adalah orang awal-awal di AFC. Pasti ada kesulitannya juga kan dok waktu di awal-awal. Membukanya bagaimana, shopnya shop apa, bagaimana. Dok, silahkan ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dokter Luigi. Teman-teman, di sini kita juga kehadiran ada Tante Linda, ibundanya Pak Michael, itu upline kita juga. Terus ada adiknya Pak Michael. Jadi agak tegang nih ngomongnya, nggak boleh salah. Gini teman-teman, jadi kalau aku dengar dari semua Bushido yang bahkan sekarang lebih hebat dari aku ya, Ardian ini bonusnya banyak banget loh. Jadi di situ kita bisa seneng lihat tim kita bisa sukses. Tapi kan semua kayak Ardian, Cianita, Budi bilang semua kan by data. Perusahaan ini by data menangnya. Jadi semuanya by data. Pertama kali aku diundang itu sama Ibu Herlina, itu mertuanya Pak Michael Tampi. Ibu Herlina ini keluarganya tuh berjasa besar sekali sama almarhum orang tuaku sekarang. Kalau dulu almarhum papi, cuman mami itu meninggal berapa bulan lalu. Jadi karena kayak dia bilang, karena aku percaya sekali sama keluarga ini, akhirnya aku datang walaupun terpaksa sih sebenarnya. Dia bilang, ini Michael sama Pipi itu istrinya Pak Michael, CEO kita lagi investasi di perusahaan farmasi dari Jepang, 2 miliaran dia bilang dan sebagainya. Akhirnya aku dengerin, dibilang minat, sebenarnya sih enggak juga sih ya, karena kan denger MLM males ya. Aku pulang terus ngobrol sama mami. Aku ingat banget kan, dulu kan mami masih hidup, jadi dia bilang suruh bantu lah, maksudnya kita utang budi, tahu diri lah gitu, maksudnya gitu deh. Maksudnya lu kerja jangan duit mulu, tapi bantu balas budi gitu. Jadi pertama aku ikut AFC, aku ingin balas budi orang tua papi itu waktu itu mami masih hidup. Jadi aku datang lagi, besoknya ketemu apa ya, Mas Niko di restoran Tenda Biru namanya, duduk bilang wah suaranya kurang kencang, kita di prospek tapi ya ngobrol dan aku ketemu Pak Ernest pertama itu di Palembang, lalu Pak Niko sama Ibu Pipi di restoran namanya Tenda Biru. Niko mulailah cerita dengan segala gayanya, cuman karena aku smoker dia ajak merokok, aku seneng gitu. Jadi dengerin 660 juta sebulan dalam satu bulan, kita mau bohongin gue lagi nih. Terus kalau 3 titik bisa 2M, dalam hati. Aku kan nggak boleh ngomong kebun binatang nih kata Tante Linda, jadi aku agak hati-hati nih ngomongnya. Jadi tapi aku lihat datanya kuat sekali ya, karena aku dulu seneng plasenta, karena aku dokter, terus ada berapa yang seneng plasenta. Jadi aku lihat, wih kok bisa lebih bagus dari plasenta nih, aneh juga nih, nggak masuk akal gitu. Tapi kan keluarnya dari namanya Japanese Research Laboratory. Jadi Jepang ini semua data teman-teman, nggak ada yang namanya oh katanya nggak ada, semuanya data. Itu yang bedakan kita sekarang, bonusnya juga data gitu ya. Kami bonusnya kan udah miliaran semua, dia tuh mungkin hampir 30M juga. Jadi ngeri teman-teman, dapat belasan miliar sudah data. Cuman kami di bawah tadi agak pusing ngomongin apa berpajak. Jadi teman-teman jangan lupa ya bayar pajak, terutama yang penghasilannya udah gede, karena nanti dikejar loh terakhirnya. Jadi teman-teman bayar juga gitu ya. Nah itu juga yang hebat di AFC kan, kalau teman-teman lihat di halaman depan kan ada penarikan, nah itu kan langsung kepotong pajak. Jadi AFC ini adalah perusahaan juga yang setelah sukses sekarang pun tetap dia taat pajak gitu ya. Lalu teman-teman yang baru join atau yang mungkin sudah join dan nggak tahu, perusahaan ini perusahaan farmasi non chemical, berarti nggak ada kimia, ya. Kedua, dia terdaftar di Bursa Efek Tokyo, berarti kaya teman-teman. Kalau terdaftar situ tuh 200 T kekayaannya. Masuk Indonesia dari 2014 itu sudah bekerja sama dengan HN Dermatech
dan disetujui oleh kedutaan besar Jepang. Ya bukan India lah, kacau dah. Ini data. Udah pernah belum ke kedutaan besar Jepang? Ada yang pernah? Oh, makanya nggak terbakar lu kayak gua. Pergi teman-teman lihat di situ ada semua. Jadi kerjasama ini bukan kata Pak Ernest, enggak. Bahkan Pak Ernest pun nggak pernah nyampaikan. Tapi ada. Ya, itu kuat banget. Maksudnya apa? Bisnis ini akan long term. Jadi bukan yang kayak teman-teman lain jalankan gitu ya, rebahan dapat duit. Sekarang rebahan di penjara semua. Jadi apa? Robot. Aku bilang robot. Kalau robot bisa bikin kaya teman-teman, nggak dijual sama pemiliknya. Emang nggak mau jual robotnya? Nggak mungkin lah. Karena robot itu bikin miskin, makanya dijual ke orang, ngerti ya? Gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada yang begitu-begitu. Lalu perjuangan, aduh, teman-teman jangan tanya deh perjuangan aku gimana, karena kalian nggak akan jalanin AFC kalau dengernya. Nah kalau sekarang kalian udah enak nih, tinggal bilang, wah ada Ardian, Anita, Budi Darwin, Bu Sido, kan kalian ada yang dijual. Kalau kami yang dijual nggak ada. Nah makanya bilang, seperti Ardian juga bilang bahwa bisnis ini yang dijual kitanya. Kalau teman-teman mau tanya cara prospek gimana, ya jual, siapa yang dijual? Nah itu ya, kenapa teman-teman di lapangan sering gagal? Karena teman-teman jual FC-nya. Oke? Duduk, kalian pernah lihat gak Budi Setiawan, Ardian, si Anita datang bawa produk banyak, pernah lihat gak? Makanya jangan, oke? Kalau kalian bawa-bawa gitu gak jadi Bu Sido nanti. Yang dibawa apa? Diri kita. Pinter ya Pak Sylvia. Jadi teman-teman prospek itu sebenarnya sederhana ya. Aku di sini aku bilang, gue sayang sama Ardian. Ardian itu plek-plek niru banget gitu. Sebulan dia ikut kami keliling dulu langsung jadi shogun. Tapi sekarang kan lebih ngebut lagi. Kenapa teman-teman? Karena dia terus upgrading dirinya. Jadi teman-teman kalau mau prospek yang dijual diri, jadi yang diceritain apa? Diri kita. Gitu ya? Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa ke rumah sakit jiwa lah teman-teman. Jadi ketika ada ketemu orang ceritain kayak tadi, kayak Ci Anita bilang, nah gitu. Jadi kayak Ardian bilang, nah gitu. Jadi apa yang diceritain diri kita. Jadi cerita aja, maksudnya aku ikut AFC karena ini, karena itu dan sebagainya. Tapi bukan itu dulu. Sebenarnya harus dibikin diri kita menarik dulu. Gitu. Maksudnya cerita sifat kita gimana, mungkin senang warna pelangi, terus apa gitu-gitulah. Jadi ketemu orang bikin diri kita menarik dulu. Prospect is to make yourself attractive. Oke? Benar-benar orang ngeliat, ih, dia senang gitu ya. Kedua, waktu mau ceritain apa yang mau dikerjain, sama seperti Ardian ceritain misalnya sama Budi Setiawan gitu. Nanti kalau sama gue kayak gini, ntar Senin gue gini, Selasa gue gini, Rebo gue gini. So, prospek membuat diri kita menarik, presentasi untuk menceritakan apa yang mau kita kerjain sama dia. Aku ingat ketemu Ardian ini yang di mana, bro, yang makan rame-rame itu kan ya, di meja. Ardian bilang, loh, ini scam nggak ya? Scam, bukan kayak panik ya bro. Aku bilang ini ada Michael, ada Ernest, dan dia menyimak gitu, menyimak. Terus dia tahu bahwa ini sesuatu yang memang by data, dan dia langsung join. Kami bangun ini lebih susah dari teman-teman. Teman-teman sekarang tinggal mengasah dirimu untuk bisa menarik, oke? Terus ceritain aku mau ngapain kalau bekerja sama dengan kamu. Lalu ketiga, teman-teman, closing statement itu tujuannya untuk membuat diri kita tidak terlupakan. Makanya aku bilang sama Tante Linda, Tante yang playboy pasti jadi Bu Sido deh. Ardian, Budi. Iya ini emang playboy semua kok. Apa itu kan dulu. Nah tapi kan jadi Bu Sido. Kalau nggak jadi playboy ya paling Ronin. Oke teman-teman, Anda di pinter ngerayu, maka orang akan tertarik. Orang tertarik, orang listening. Listening itu artinya memperhatikan. Kalau hearing dia cuma denger aja, tapi dia nggak perhatiin ngomong apa. Jadi penting banget untuk bikin dari kalian menarik. Kalau nggak bisa, nggak akan bisa closing. Kenapa Ci Anita closing sama Ardian? Pertama karena sama Ardian menarik. Kenapa menarik? Kenapa menarik? Tuh, cara ngomongnya, latar belakangnya. Makanya kalau kalian penipu agak susah. Karena backgroundnya udah jelek. Kayak misalnya Budi tadi jualan sop kura-kura, emang sih banyak utang tapi kan nggak nipu, nggak bisa. Tapi ngomong-ngomong di mana tuh sop kura-kura? Gue mau nyoba bro. Dulu aku jalan sama mereka nih teman-teman, Ardian, Pak Budi, man, Pak Budi saya nggak dateng ya. Nih Budi Setiawan aku ingat loh pernah traktir aku makan bro, sop kambing. Berarti lu udah ada bonus tuh ya?
Udah itu. Oh iya, gue belum bro. Aku jalan ini lama teman-teman, gak ada bonusnya. Ardian pernah beliin aku apa, aku udah lupa deh. Dasi, Pak Budi ngasih aku angpau gitu-gitu ya. So aku bilang this business is family. So kerjain aja gitu loh. Jadi kalau misalnya belum dapat pairing ya kerjain aja. Terus sekarang Ardian jadi busiro duluan ya biarin aja. Oke. Bisnis ini bukan saling sirik teman-teman, tapi teman-teman harus belajar. Pertama penting adalah seperti aku ulangi lagi, prospek adalah membuat diri kita menarik buat orang. Kalau itu nggak berhasil, temen-temen nggak berhasil nanti. Ketika udah dia tertarik, dia mulai listening, dia dengerin, dia pengen dengerin lagi sesuatu yang menarik. Makanya kita ceritain, nanti gue begini, misalnya, gue kalau pacaran sama lu ntar gue gini loh, ntar gue gini, gue ketemu mak lu, gue beli mak lu emas, apalah gitu loh. Nah, bikin janji yang bisa ditepati juga. Ya, banyak tim sekarang, dok aku pindah lah ke sana, di sini nggak diurusin deh, gue dijanjin gini. Karena apa? Karena kalian nggak tepati. So, ketika bikin janji waktu presentasi harus benar-benar bikin hal yang mungkin Anda lakuin. Misalnya Senin gua sama lu, Selasa sama lu, Rabu sama lu, Kamis sama lu gitu loh. Kan 4 ini. Kalau 3 titik, taruh bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, pairing teman-teman, luar biasa. Itu ilustrasi di jaringan, ya. Maksudnya gini, kalau teman-teman punya bini pertama, urusin dulu apa beres, oke? Kasih duit, miliaran, pairing terus tiap hari. Kita kira-kira kalau kita berbini lagi ini marah nggak? Benar. Tapi nggak mau. Paling nggak teman-teman, ini nggak terlalu ngamuk, ngerti ya? Nah teman-teman kalau bina jaringan nanti juga begitu. Maksudnya urusin dulu, jangan kesana sini gitu loh. Jadi belum beres yang ini udah ditinggal, roadshow kesini sehari udah pergi lagi. Urusin dulu nih sampai gede. Baru yang kedua baru ketiga, keempat, ulangin lagi di bawah. Dan semuanya akan lebih baik. Makanya teman-teman di sini banyak teman-teman yang bingung di lapangan karena teman-teman sering prospek bukan ceritain dirinya. Dia juga bilang yang jual diri kita, memang iya. Jadi yang dijual tuh diri kita dulu. Gitu ya. Ini gua siapa? Misalnya aku mau ngelamar adiknya Mbak deh. Aku kan harus kenalin dulu nama gua ini dan sebagainya. Kalau udah kawin ya bilang aja gua udah nikah sih, tapi gua cinta juga sama lu misalnya gitu loh. Harus jelas. Prospek harus jelas teman-teman. Jadi jangan ngambang-ngambang gitu ya. Cerita ngalor ngidul tentang AFC, orang nggak ngerti maksudnya apa. Kadang-kadang ada yang bilang aku udah jelasin dok dari ujung sampai keluar sayap-sayap busido itu kok orang nggak join ya. Aku bilang lu kenapa diceritain semua? Akhirnya orang nanyanya Yuli level bonus, sedangkan kita nggak ngerti. So teman-teman yang Anda paling mengerti kan diri sendiri. Bener ya? Bener nggak? Ya ceritain yang Anda paling ngerti. Jangan juga ceritain Ernest terus ditanya Ernest saudaranya berapa? Nggak tahu, kacau juga. Atau misalnya itu Michael sama Ernest saudara nggak tahu kan, kacau. Jadi teman-teman ceritain yang Anda paling ngerti, karena orang akan lebih tertarik. Pak Niko sering bilang cerita yang parah-parah, sedih-sedih, balada lebih menarik lagi. Misalnya, aku punya anak 3, suami gua kabur, perempuan lain dan sebagainya, itu lebih menarik. Kayak tadi lah, sok pura-pura kan kita sedih. Aku denger pura-pura aja udah sedih teman-teman. Jadi kayaknya gimana gitu pura-pura. Enggak, kita dengan pura-puranya udah sedih. Itu cerita-cerita gitu yang memang bikin diri Anda menarik. Kenapa kalian dengerin kan karena ceritanya menarik. Nah setelah tertarik, baru kita ceritain. Misalnya, kalau gua nanti pacaran sama lu, gua begini lah gitu. Nah terakhir misalnya gua bilang, nah kalau misalnya gitu, gimana nih kalau gue ketemu nyokap bokap lu deh, gue bilang gue mau kawin sama lu. Itu namanya closing statement, itu adalah sesuatu yang dia selalu kebayang-bayang sama kalian. Mungkin kayak kata Ardian, dia nggak join. Kayak Ardian bilang kan dia pernah prospek sampai 6-9 bulan, nggak join dong. Tapi kenapa akhirnya join sama dia? Karena dia nggak pernah lupa sama Ardian, ngerti ya? Jadi misalnya ada orang kamu prospek habis-habisan, tiba-tiba joinnya sama Ardian, berarti kalian salah caranya. Oke? Bikin orang itu kebayang-bayang terus sehingga suatu saat ketika dia inget lagi tentang AFC atau di prospek orang lain, dia telepon kalian. Jadi dok berapa tahun dok dapat penghasilan? Tadi kan janji katanya nanti. Aku 11 bulan pertama emang nggak ada sih. Join aku Mei. Lavina ini senior loh sebenarnya tuh di pojok itu. Shogun Lavina tuh senior kita loh. Dia duluan dari kita. Cuman sayangnya dia nggak di jaringan kita. Aku selalu bilang Lavina ntar kalau berubah pikiran bilang sama Niko deh.
Vina itu senior, anaknya serius banget deh, aku salut sama dia. Sampai pergi ke apa museum buku apa gimana ya? Perpustakaan ya Vina. Toko buku, center. Dokter aku harus baca yang mana? Wah luar biasa ya. Kenapa ya bukan jaringan gua? Jadi di Aceh ini aku lihat perjuangan seperti aku 11 bulan. Aku nggak dapet bonus pairing sih, bonus yang kecil-kecil nggak dapet juga sih. Teman-teman tahu kenapa ya? Karena aku memang kerjaan ini mau balas budi. Tadi almarhum papi, cuman nih Juli tahun lalu mamiku meninggal lagi, jadi ya mungkin aku pikir sedih sih aku, kebanting benar mental aku. Cuman aku pikir memang sekarang aku harus bantu lagi untuk balas budi mami gitu. Jadi aku jalanin ini kalau ada yang tanya, lu kapan berhenti jalanin FC? Gue berhenti kalau orang tua gue keluar lagi nih dari kubur. Terus dia bilang, udahlah gak usah jalan aja. Kenapa teman-teman? Karena semuanya by data ya. Kalau Anda lihat di sini ada ibundanya Pak Michael Tampi, adiknya. Aku nggak pernah lihat Michael, Ernest atau Nico itu berlaku hal yang buruk, yang bajingan maksudnya. Cewek perempuan atau LC, ngamar, mabok, judi, nggak pernah. Beneran. Aku artian Badung-Badung dah. Ini Budi Setiawan Badung, kami Badung memang. Cuman gimana? Malam nih duduk gitu. Yang lainnya belok. Ntar minggu yang sini ke gereja, diem jam 10 udah tidur, udah kita ikutan masa sekarang CEO-nya ininya tidur kita pergi dugem kan nggak mungkin. Sampai aku percaya sama FC. Satu lagi adalah Niko dari awal umur 29 itu keliling, aku Niko akhirnya dia ikut juga, kami keliling. Itu nggak pernah namanya Niko ngerjain hal yang nggak benar. Aku nggak dibayar sama Niko gini, mudah-mudahan sih nanti dibayar. Jadi bener-bener loh, bubu palesin WA kalian lah ribuan gitu. Mabok nggak pernah, tidur nggak pernah kami diajak di entertain lah sama tim di Batam tuh. Di entertain tuh, LC-nya lebih banyak dari kami. Begini-gini. Sebenarnya sih aku pengen juga sih sebenarnya. Jujur lah. Cuman aku lihat ini kok diem aja nih, gak enak juga kan. Maksudnya Nikonya diem, mau balasin WA gitu, nyanyi lagu, gak jelas lagu apa gitu. Aku bilang, ini gimana nih, pusing lah, kita pulang aja ke hotel. Wah, aku bilang gila nih, ada anak umur 29 dengan uang sebanyak itu sama sekali gak apa-apain. Minum juga, dia aqua ya gue aqua lah. Nggak mungkin dia aqua gue Jack D. Jadi udah, gue males nih minum aqua terus udah pulang. Di kamar ngobrol lagi, wah aku bilang serius. Itu yang bikin aku yakin teman-teman bahwa ini semuanya by data. Nggak ada kata-kata gitu. Pak Ernest Anda tahu lah, Pak Michael apa lagi. Udah aku lihat, ini gila ini. Ya ayo, siapa yang pernah lihat muka mereka tiga itu, atau terutama Pak Michael sama Ernest, bajingan ada? Ada nggak ada teman-teman. Kelakuan juga enggak, jadi kita kan malu. Ini yang namanya follow the leader juga. Aku nakal. Ini artian sama kayak aku, makanya kamu kan dekat. Cuman karena dijaga terus jadi baik lah. Kan nggak enak, malu gitu gilin. Aduh nggak enak lah, paling mulut-mulut doang sih. Gimana ya kalau dapet cewek itu cewek ini, tapi ada di kamar cuma makan ayam goreng gitu. Ini acara siang hari ini kebongkar rahasia ya. Oke. Iya, data ya teman-teman. Jadi itu juga yang bikin akhirnya bonus kita benar-benar nyata ya. Nah, aku nggak pernah kehilangan satu perak pun dari bonus aku. Miliaran, waduh, nggak apa ya bro ya. Sampai kami sendiri itu kadang nggak percaya loh, dapat segini gitu. Jadi dapat belasan, puluhan miliar, nggak tahu dari mana gitu. Maksudnya bonus sudah kayak air, datang terus. Tisu, bangun rumah, puluhan miliar gitu. Dia nih lagi bangun rumah mungkin 10 bangun aja. Maksudnya ongkosnya doang, belum beli tanahnya. Lebih mahal dari rumah gua deh kayaknya. Jadi downline-downline di sini sangat hebat, walaupun agak kurang ajar, tapi hebat banget bisa nyusul upline-nya, juga menunjukkan bahwa marketing plan kita itu adil teman-teman, gitu ya. Bukan berarti join duluan paling sukses dibanding yang join belakangan. Buktinya nih ada nih, lebih banyak duitnya. Apalagi Pak Budi, waduh, ngeri banget ya. Jadi ini bisnis benar-benar gila. Makanya teman-teman yang baru join, Anda harus berani melihat ke sana gitu. Maksudnya seperti kami dulu, kami berani melihat ke sana bahwa ini akan jadi besar. Ini bukan bisnis yang kaleng-kaleng. Maksudnya
yang dapat 30, 40, terus 2 tahun, 3 tahun produknya berubah, terus hilang, marketing plan berubah. Kenapa? Karena maklon. Kita bukan maklon. Kalau maklon pasti berubah, ya. Pabrik punya orang, misalnya Mbak yang punya pabrik, aku yang jalanin AFC. Aku belilah, misalnya SOP tuh yang dari ikan mujair, karena ada yang niru-niru kita kan dari ikan mujair. Aku bilang, mau beli dong mujair lo, udah gue jual dia mana. Terus sukses aku, naik nggak harga dari kamu? Naik lah, naik merubah kemana? Marketing plan, betul dong? Terakhir dia bilang, ada orang lain lagi tawar, misalnya aku beli 1 juta, yang lain nawar 2 juta, kira-kira Mbak jual ke dia atau ke aku? Akhirnya tutup, oke? Jadi Aceh kita punya pabrik sendiri, research sendiri, dokter-dokter sendiri, bahkan punya TV kesehatan sendiri. Jadi semuanya memang punya kita sendiri, sehingga nanti kan ini keluar lagi Usukusi Gold, terus nanti ada Subarasi Gold, gitu-gitu loh. Ada Nazomu. Jadi mereka bisa create, mereka bisa menciptakan, bukan niru, juga bukan maklon. Itu bedanya kita. Dan bukan kimia. Berizin Balai POM dengan kode M. Nah, teman-teman kalau ada tiruan di lapangan, tanya dulu kodenya apa, pabriknya di mana, gitu ya. Jadi jangan takut dengan orang-orang yang niru, karena kita nggak mungkin ditiru. Karena ada nama Mr. Hidetoshi Eto, penemu dari salmon ovaripeptide itu sudah secara hukum sah hanya menyerahkan kepada AFC untuk penjualan penemuannya. Jadi nggak mungkin ada salmon yang sama dengan kita produknya, kecuali bukan salmon atau salmon-salmonan, misalnya ikan mujair, lele, atau apa mungkin aja. Tapi kalau persis sama kita nggak mungkin. Gitu ya teman-teman. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini semua pada dia sama terkesima ya. Saya sendiri sampai lupa loh pada jadi MC saking terkesima. Ada beberapa orang bilang bisnis ini dihina orang. Aku pengen tanya, kalian dihina siapa? Dihina siapa kalau prospek? Paling teman ya. Komunitas tertentu. Aku kenapa terbakar teman-teman? Karena yang menghina aku adikku sendiri. Ardian mah enak, aku punya cici, adik semua baik. Aku enggak. Jadi semua aku bakar diriku itu karena satu saat aku pernah alamin gini. Mamiku kan tinggal sama aku ya di Indonesia, adikku di Kanada. Jadi ketika dia balik sama ponakan-ponakanku, kamu jangan kawin sama bule deh. Jadi berubah sifatnya. Balik, dia bilang, gua nggak mau deh tinggal di rumah lu, jelek banget, kotor. Bener loh, aku sakit bener loh. Terus dia nginep di hotel, terus pindah ke rumah temanku, kaya gitu. Wih itu mamiku nangis, dia bilang, kamu baikin lah rumahnya, katanya, biar Yana, adikku namanya Yana, bisa nginep sini. Wih, itu namanya aku dendam. Apa ya? Dan bener-bener dia nggak apa? Bener-bener dia nggak minta. Berapa hari atau seminggu kali. Memang gue pengen benerin nih. Gue pengen bikin kayak gini, tapi nggak ada duitnya. Ada, aku tunggu dan akhirnya sekarang berbalik. Aku bangun rumah belasan miliar dan adikku sekarang telepon sih. Dia bilang, bagus deh rumah lo. Kan kalau gue pulang mau nginep ya. Hah? Nginep? This is my fucking house, not yours, oke? Okay? Bukan rumah lu, ini rumah gua. Lu kalau datang lu nginep hotel lah, bro. Oke, lu adik gua, tapi aku nggak sayang lagi sama lu. Karena keluarnya kebetulan rahimnya sama, gua tanggung jawab sama lu. Oke? Lu perlu duit, lu kalau ya gua mendingan lu bilang gini, lu perlu duit dong segini gua bilang. Waktu mami hidup lu nggak dateng, bahkan lu nggak nginep. Sekarang mami mati lu nangis-nangis buat apa? Nggak ada gunanya. Teman-teman, bales ya semua sakit hati lu, hinaan orang dan kepedihan kamu dengan prestasi. Kalau kaya semua orang jadi baik sama kita. Kamu bilang kalian dihina di lapangan, emang lu dihina siapa? Gue bilang teman gue. Ya elah, gue dihina adik gue bertahun-tahun. Gak apa-apa. Tapi sekarang kan dia menghina dirinya sendiri, tapi jangan jahat juga sih. Gitu. Baik-baik aja. Seperti Pak Michael bilang, stay humble, jangan sombong. Gitu.
waktu walaupun dalam hati bilang anjing lu gitu, tapi ya gue sampai keluar juga ya. Tapi kita bilang aduh udahlah gitu, maksudnya apa ya, balaslah kejahatan orang dengan prestasi terus kita balik lagi. Jadi di sini teman-teman percaya sama aku, hayalan kalian bisa jadi nyata. Kalau impian mah udah pasti bisa. Hati-hati ya teman-teman, impian bisa lompat jadi hayalan, bisa jatuh jadi kenyataan. Kalian pilih yang mana? Pilih yang mana? Karena kalau kalian cuma kerja, apalagi kerja buat orang, nggak mungkin bisa. Impian kalian lama-lama tambah naik dan jadi hayalan. Bahkan punya uang 100 juta aja jadi hayalan. Aduh, ada yang begitu kan? Berubahlah. Kalau kalian uang 100 juta aja hayalan, teman-teman harus berubah. Terus prospek, dokter nggak ada uang 3 juta. Hah? Lu hari gini nggak punya duit 3 juta, bahaya loh. Itu cara aku jawab. Aku punya teman dokter, aku bilang ini akhirnya Diamond lah, ceritain segala macam. Nanti lu nggak punya duit 20. Nggak punya. Bener. Coba lihat, dilihatin loh, bener loh, nggak ada 17 berapa gitu. Aku bilang lu jadi dokter puluhan tahun, kenapa jadi nggak ada duit segitu? Bahaya loh bro. Kacau loh. Begitu pulang berarti naik Avanza 2004, kamu ngeri banget. Iya, dokter loh. Sorry loh, bukan jadi dokter itu jelek, cuma jadi dokter nggak bisa kaya. Nggak bisa teman-teman. Kecuali gorok pasien. Oh iya dong, kalau jalan FC pasti kaya. Orang nggak dokter aja, gembel aja jalan FC kaya. Lihat Safiuddin, ya kan Safiuddin belum lihat ya? Sekarang udah cakep loh, Koko Udin udah. Iya kaya 100 juta tiap bulan kan enak. Oke teman-teman, apa ya? Jujur deh sama diri sendiri, dan kata leader gue dulu yang paling jujur gampang kok, ambil ATM, colok ke dalam mesin ya. Kalian lihat angkanya, kalau sesuai sama impian, nggak usah kerjain aja. Tapi kalau belum terus kenapa nggak dikerjain? Mau kerjaan yang lain, kerjaan yang mana? Berarti kerjaan lu salah dong, sampai waktu lu colok itu kerjaan lu dari awal sampai detik lu colok itu salah aja. Kan begitu ya? Nah ayo teman-teman, yang udah join gerak, yang belum join, ada yang belum join nggak? Oh nanti. Kalau cerita kesehatan nanti Bu, habis ini ada kesehatannya. Oh iya dong. Apa kok abis ini? Jangan lupa ya. Dari tadi saya berdiri lama di sini. Gak boleh ya teman-teman. Aku dulu jalan semua yang datang crossline loh, undangan Lavina, undangan Budilim. Kalau gua mau nakal mah join sama gua lah. Umpet-umpet di luar, makanya Niko kan sama aku gitu dulu. Kadang-kadang nggak mau join, maunya jalan sama aku. Yang undang dia nggak mau join sama yang undang, nggak mau juga join masuk sama yang undang gitu. Niko bilang, Niko juga dia, aku bilang nggak enak ini. Mau join sama aku udah nggak usah lah, kabur. Nggak boleh ya, nggak boleh nyolong punya orang ya teman-teman. Ya. Ada etik. Banyak yang nyolong sih. Memang kalau belum join kita colok nggak apa-apa, tapi kan nggak bagus juga. Itu kalau downline. Kalau cewek sih kata dia nggak apa-apa. Lu pacaran sama kita, sikat aja kan. Tapi ini lain ya. Jadi jangan ya teman-teman, nanti jadi karma. Jadi ini ada ibu datang sini karena tadi cucunya autis ya, ngobrol sama aku di sana. Nah, terus aku kasih omongan apalah gitu, beberapa hal. Tapi di sini ada peluang lebih dari itu. Ya tapi kok duduk depan hebat emang udah, ya itu petunjuk. Siapa yang undang nih? Yang undang siapa nih? Lavina? Marlina? Oh, itu udah member ya? Biasa tuh upline-nya baik tuh. Hebat ya. Nomor WA berapa nomor WA? Ini harimau loh. Ini harimau nih, hati-hati upline-nya hilang kan di sini. Oke teman-teman, bisnis ini Pak Ernest, Pak Niko semua bilang sama seperti aku sama Ardian dan sebagainya lagi bangun, bahwa bisnis ini dibangun buat orang miskin. Jadi jangan lakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang miskin. Oke? Jadi jangan nyodok-nyodok, jangan mengkhianat sama tim dan sebagainya, nggak ada gunanya teman-teman. Kami jalan semua, we are family. So kalau ada Lavina titip kita bantu, kita titip Lavina dia bantu. Jalan dengan jujur, jangan khianat, karena khianat nggak akan ada gunanya juga.
Nggak ada aku lihat di sini leader yang berkhianat jadi Bu Sido, nggak ada. Bu Sido itu semua orang baik, walaupun beberapa nggak pinter ngomong tapi orang baik. Lebih baik nggak pinter ngomong tapi baik daripada pinter ngomong tapi bajingan, kan begitu. Jadi Daimyo juga baik, Shogun juga baik, semua juga baik. Cuman seperti aku bilang, yang playboy ya dia jadi Bu Sido. Kalau yang enggak ya ini enggak, ini bercanda ya. Yang enggak ya Toreda, Ronin, Toreda. Tapi benar juga sih, by data. Gitu ya teman-teman. Habis ini karena ini special day dari perusahaan, dari teman-teman Bu Sido dan lainnya minta aku bawain lagi namanya stem cell therapy. Itu adalah suatu konsep dari AFC pertama kali kita bangun ini mulai 2018 bulan Mei, merupakan edukasi tentang apa itu stem cell terapi, apa hubungannya dengan produk-produk AFC, supaya teman-teman di lapangan nanti lebih benar untuk nyampeinnya gitu. Karena terakhir-terakhir ini aku lihat banyak sekali yang miss, akhirnya malah jadi overclaim. Beruntunglah kalian yang datang, karena hari ini aku diminta sama Ardian, Anita, juga Budi dan teman-teman yang lain untuk bawain itu. Mudah-mudahan lebih bisa bermanfaat buat kalian. Tapi ingat, bisnis ini bisnis untuk orang miskin, bisnis ini untuk bisnis orang teraniaya dan hina seperti aku, ya. Jadi kalian yang merasa seperti itu, dan bisnis ini untuk orang yang ngelihat ATM-nya terkejut karena jumlahnya udah hilang, nggak ada, tinggal kenangan. Itu tujuannya kita kerjaan ini. Dan kalian pasti jadi miliarder kok. Karena kan kalian ada di sini. Ayo, miliarder itu apa sih? Berarti dapat 1 M ya? Oke, kalau 1 M setahun, sebulan berapa? 84 juta. Sehari berapa? 2,7. Bagaimana dapat 2,7 teman-teman di AFC? Kalau Anda diamond cuma sponsorin 10 box saja. Oke, pasti dapat 1 M setahun. Oke Bu, kalau misalnya dapat 1 box gimana? Sehari 100 juta setahun, lumayan nggak? Lumayan nggak? Nah, bisa dong. Masa 1 box sehari nggak bisa? Hitung dan ntar. Tapi Anda diamond loh. Oke ya. Jadi kalau cuma mau dapat 100 juta setahun, tiap hari 1 box saja. Nanti tanya yang undang. Tapi kalau dia nggak mau jawab, ibu catat aku deh. Oke teman-teman, kita masuk kesehatan dulu.